sebenarnya yang mau gue tanyain adalah relatednya dengan teori konspirasi dan apa yang terjadi di pandemi ini gitu kok. Artinya ada beberapa fakta-fakta yang kita juga nggak tahu ya kebenarannya. Tapi itu masuk akal gitu. Jadi kalau ada yang lalu misalkan seperti yang Evan bilang, saya kok kayak skeptis sama agama. Itu juga saya hapus. Oke, hai Ko Ariel. Halo, Evan. Udah lama nggak ketemu kok. Oh iya banget. Ya. Ko Ariel, Yang pandemi. aku mau mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya. Saya tahu bahwa Ko Ariel nggak punya banyak waktu karena schedule-nya saya lihat padat sih. Enggak juga sih. Isi relasiologi, kemudian mengajar ya kok ya masih. Nah, syukurnya Evan sebenarnya agak lumayan tepat waktunya. Gue lagi break semester gitu, jadi ya nggak sepadat kalau lagi ngajar sih. Kalau lagi ngajar hari Kamis gini biasanya gue udah habis tenaga emang. Karena di semester sebelumnya itu ngajar 4 kelas dari pagi sampai sore itu. Nah, Oke. hari ini diiyain karena ya pagi-paginya nganggur. Gimana ngincer Gitu. saat-saat ini kok? Udah lama ngincer emang. Oke deh. Karin, izinkan saya juga untuk memberikan kredit pertama-tama gitu ya. Hmm. Saya ini menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat Hmm. saya, Waril adalah salah satu pembicara yang khotbahnya related banget sama kehidupan pribadi saya. Ini menurut saya lah. Oke. Bukan berarti pembicara yang lain karena tidak related jadi tidak dibilang bagus, tapi ini kredit untuk Waril tersendiri gitu. Thank you. Puji Tuhan. Thank you. Selain itu juga kan Waril adalah dosen ilmu komunikasi di salah satu Iya, betul. perguruan tinggi swasta di Bandung. Mhm. Dan saya pikir Waril ini berhasil dalam menerapkan ilmu yang Waril punya ke dalam khotbah-khotbah itu kok. Jadi sedikit banyak khotbah-khotbah itu sangat mengena sekali kok di saya pribadi ya. Mudah-mudahan Syukurlah. teman-teman yang mendengarkan juga mendapat gitu. Ya, syukurlah. Kiko, Itu tenang. Kiko, ya. Koril, aku mau buka satu pertanyaan begini. Terkait dengan tadi Koril adalah dosen, artinya Koril juga banyak didengarkan sama banyak orang gitu ya, pendapatnya atau ajarannya begitu. Kira-kira Koril beban nggak sih kalau misalkan omongan yang kok keluar daripada mulut Koril gitu? Karena kan orang juga akan membuat karir itu sebagai istilahnya spotlight begitu ya. Karena sudah berbicara sesuatu hal yang luar biasa dan semua orang akan melihat ke kehidupannya Koaril gitu. Apakah Koaril merasa beban karena berhubungan dengan saya juga di di kesempatan ini gitu, di kesempatan di tempat saya bekerja, orang juga banyak banyak mendengarkan saran saya begitu. Karena istilahnya ya saya dinilai sebagai advisor, investment, dan mereka banyak sekali mendengarkan saya gitu. Jadi saya pribadi apa ya punya beban gitu karena kalau misalkan apa yang saya perbuat tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, rasanya begitu ya dalam tanda kutip saya sedikit keluar jalur begitu. Iya. Ya, menurut Koaril gimana Bu? Oke, tentu saja ya ada yang bilang makin banyak yang kita tahu, makin banyak kita dituntut, dan makin banyak yang kita ajarkan juga makin banyak yang harus kita terapkan. Dan itu memang betul. Gue mengajar ilmu komunikasi dan banyak hal
tujuannya adalah supaya, dan termasuk di mata kuliah yang gue ajar, tujuannya adalah gimana supaya orang punya hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, apakah saya tidak bergumul dengan kondisi saya pribadi bahwa ada hal-hal dalam pelajaran itu yang gue sendiri sometimes gagal menerapkannya? Iya, tentu saja. Di pelajaran kan gue ngajar soal bagaimana emosi kita mempengaruhi tentang komunikasi kita. Tapi pandemi ini, dan gue pikir gue sebelum pandemi ini, gue pikir gue relatif orang yang cukup sabar. Ya. Gitu. Ya, tapi kemudian setelah pandemi dan dalam kondisi di rumah, gue lebih banyak di rumah. Dulu kan jalan, kita keluar, ngajar. Kadang dari pagi sebelum semuanya bangun, pulang udah sore, gue di kampus gitu. Nah, tapi sekarang gue masih satu pekerjaan tambahan waktu pandemi adalah menemani anak sekolah di rumah. Ya. Dan itu gak gampang. Gue akan bilang itu gak gampang bagi gue sendiri. Gue berkali-kali emosi, dan mungkin nggak tahu ada yang pada dengar ceritanya atau enggak, bahwa gue pernah bahkan boleh dibilang apa ya, membentak anak gue ketika mikrofonnya dia menyala. Jadi mikrofonnya menyala dan sampai gurunya mematikan mikrofon karena terdengar keras banget suara gue kayaknya. Dan itu memalukan sekali, itu memalukan sekali. Dan gue nggak punya siapapun yang bisa gue pukul selain diri gue sendiri bilang. Dan setelah itu besoknya atau lusanya gue mengajar kelas. Dan satu yang gue ajar adalah soal emosi kamu tuh berbahaya kalau kamu nggak kendalikan. Omongan yang keluar bisa kamu sesali. Dan waktu gue ngomong itu, gue cuma bisa merenung, iya, lu baru aja ngelanggar itu kemarin. Gitu. Lu baru aja melanggar ya, lu udah tahu apa yang benar, tapi sometimes ya dalam lu bahkan nggak ingat apa yang lu ajarin. Jadi ada tentu saja tekanan itu ada. Dan kalaupun orang nggak tahu, ya kita kan kayaknya punya kehidupan pribadi yang orang nggak tahu gitu kan, kita simpen gak sampai mereka tahu bahwa ternyata gue tuh orangnya nggak seperti mungkin yang di Instagram atau di YouTube channel probably juga, atau bahkan di depan jemaat. Ditambah juga gue juga kan punya satu tugas lain yang gue lakukan di luar mengajar adalah mengajar di gereja atau lingkungan komunitas rohani, di mana ada semacam pandangan yang menurut gue juga nggak realistis, tapi itulah kenyataannya bahwa kalau lu ngajar di komunitas rohani, you must be a very spiritual person yang above average. Padahal enggak gitu. Nah, jadi tekanan itu ada kalaupun orang lain nggak tahu. Diri lu tahu. Dan itu yang lu paling nggak bisa lu bohongin. Ya. Dan itu ada. Jadi kalau itu ada. Dan mungkin orang yang paling tahu itu ya istri gue mungkin. Gue nggak pernah tanya sih gimana, tapi ya kadang-kadang mungkin bisa saja mungkin dia ngeliat gue di khotbah jago ya gitu, tapi dan dia lihat dia juga kadang bisa jadi gue yakin dia ada kecewanya kalau ketika gue lagi nggak mengerjakan apa yang gue katakan gitu. So gue grateful juga sama orang-orang sekitar gue yang juga yang bisa melihat, oke, Ariel tuh tetap manusia kok, ya dia boleh ngajar, dan apakah itu berarti kita nggak bisa ngajar hal yang baik kalau kita nggak bisa atau kita struggling di situ? Gue pikir sih nggak juga ya. Tetap kita bisa memberi nasihat dan hal-hal yang baik kepada orang, karena itu berguna buat mereka. Ingat, ini buat mereka gitu. Biarpun kita nggak bisa tanda kutip 100% konsisten menerapkan semuanya, dan di sini mohon maaf kalau gue berlindung di balik kalimat karena ya kita semua belum sempurna. Gitu. Tapi pressure itu ada, dan satu orang yang nggak bisa lu bohongin paling nggak diri lu sendiri. Bahwa kalau lu berlaku munafik, kalau lu nggak melakukan apa yang lu katakan, kalau lu juga hilaf atau kamu tuh kebawa emosi sehingga kamu melupakan semua logika, kamu follow your emotion dan lu marah, lu guru fitness tapi lu nggak diet, lu melanggar diet, pokoknya apapun lah, lu bisa aja melanggar itu dan hati lu sendiri tahu. Dan kadang itu tekanan paling besar. Itu sih pendapat gue. Oke. Lantas adakah batasan-batasan soal apa yang kita ajarkan gitu, Pak Ariel? Related dengan pertanyaan yang pertama, bahwa kita harus mempercayai pertama kali untuk menjadi seorang public speaker atau katakanlah orang yang didengar pendapatnya begitu oleh orang banyak gitu ya, bahwa kita harus berbicara sesuai dengan apa yang kita percayai begitu. Betul. Artinya, apakah ada batasan-batasannya kok? Misal contoh. Saya percaya bahwa jarak antara Jakarta dan Bandung adalah sebanyak
324 kilometer. Contoh, Oke. 324 kilometer. Tapi saya tidak beberapa fakta tidak menunjukkan itu gitu. Ada mungkin menunjukkan 320, ada yang mungkin menunjukkan 330 begitu kira-kiranya. Apakah ada batasannya kok antara apa yang kita pelajari tapi itu di luar kita begitu? Apakah kita harus menyampaikannya benar-benar bulat-bulat atau cukup yang kita percayai aja? Jadi kalau boleh gue pahamin, apakah yang kita percayai, apa kita harus mengajarkan apa yang kita percayai, begitu? Iya, kira-kiranya kita kan ada level confidence kok untuk mengucap atau untuk berkata di depan umum segala sesuatu teori yang kita percayai. Kadang itu bisa berita, karena kita kan mengutipnya tidak hanya dari satu literatur kan. Ya, kita mengutipnya mungkin dari beberapa buku, dan kita menyimpulkan bahwa oh, kalau misalnya si A menunjukkan angka yang sekian, si B berbeda juga, si C berbeda juga. Kita setidaknya karena kita mengajar orang gitu, kita menunjuk yang tengah-tengah gitu, atau rata-ratanya lah. Setidaknya kita berdasarkan oh si A menunjukkan angka sekian, si B menunjukkan angka sekian, si C menunjukkan angka sekian gitu. Apakah bolehkah kita mengambil kesimpulan sendiri begitu? Iya. Apakah hal itu ideal kok menurut Ko Ariel sebagai public speaker? Oke. Di dunia ilmiah, nah gini, kalau kita ngomongin dunia umum, orang bisa ngomong apa aja. Mereka bisa ngomong apa aja yang mereka percaya. Nah, di kondisi berhadapan dengan di dunia umum, orang ngobrol apa adanya gitu. Pertanyaannya begini, sudahkah kita mengecek kebenaran omongan kita? Ya, sudahkah kita punya dasar untuk membangun argumen itu? Dan juga termasuk apakah kita bersedia mengubah pendapat kita kalau ternyata selama ini kita berargumen yang salah, termasuk mengakui bahwa kita nggak tahu. Itu banyak banget yang mesti kita itu. Tapi di dunia akademik emang nggak terlalu sepemaaf itu. Berarti di dunia akademik kalau kamu mau bilang misalkan saya menyimpulkan begini-begini, ya tadi kayak Evan bilang, kita harus bisa tahu fakta datanya harus kuat banget. Di dunia umum mungkin orang nggak terlalu percaya atau bahkan orang nggak terlalu peduli bagaimana Evan bisa sampai pada kesimpulan seperti itu, gimana Ariel bisa ngomong seperti itu, dan mereka cenderung cari siapa yang cocok sama pendapat mereka aja. Jadi kalau tadi misalkan contoh, kalau gue bilang ke Bandung Jakarta tuh sebentar kok, atau nggak jauh, ya karena mungkin gue menikmatinya dengan cara yang paling bagus, dengan kendaraan yang paling bagus, tapi ada orang yang nggak menikmati seperti itu. Nah, maka yang akan dengar omongan gue mungkin ya orang-orang yang menikmati hal yang sama dengan gue. Gue akan cenderung menarik orang-orang yang sependapat sama gue. Nah, tapi di dunia akademik, di dunia ilmiah, maka itu nggak bisa modal kamu menyampaikan apa yang ya kamu cuma percaya apa yang kamu suka aja. Kita harus menimbang semua fakta-faktanya, kita harus beberkan bukti-bukti apa sehingga kita sampai pada kesimpulan seperti itu. Nah, misalkan saja anak-anak S1, anak-anak yang lagi kuliah S1, dulu zaman gua kuliah, kami diwanti-wanti untuk kalau sidang skripsi, jangan sampai berani bilang menurut pendapat saya. Karena kamu belum punya hak untuk berpendapat. Karena kamu bukan ilmuwan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mengutip dari para ahli. Dan sampai dengan pada gitu. Berdasarkan itulah, saya menyimpulkan. Nah itu. Kita hanya bisa menyampaikan dari apa yang kita bisa bangun. Nah, tapi tadi di dunia sekarang, informasi selawang-seleweng sana kemari dan orang-orang bisa ngomong apa aja yang mereka pengen. Maka batasan-batasan itu kadang jadinya nggak terlalu berguna menurut pendapat gue ya Pak. Karena akhirnya orang hanya akan sampaikan apa yang dia bilang aja. Dia percaya bahwa minum ini anti COVID. Kalau minum ini kamu nggak akan kena COVID. Well, go ahead. Dan ada nggak yang dengar? Ada yang percaya, ada yang percaya. Karena bagi kita juga jualan itu ya. Iya gitu. Nah, tinggal sekarang ya memang kalau gue sih menerapkan batasan pada diri gue sendiri bahwa gini, kalau saya sampai mau ngomong itu, saya harus punya backup. Biarpun orang mungkin nggak nanya, tapi gue mesti punya backup dari mana gue bangun itu. Ya,
Dan harus jujur. Kalaupun akhirnya kita bilang gini, semua cewek kayak gitu. Kita ngomong itu ya, semua cewek kayak gitu. Kalau orang nanya, dari mana kau dapat kesimpulan seperti itu? Nah, kalau apakah kamu udah ketemu sama semua cewek? Nah, mungkin gue harus aku gini, ya belum sih, tapi gue punya pengalaman sama 5 cewek, misalkan. Ya paling nggak berani akui lah bahwa kamu ambil kesimpulan dari mana. Iya, gue 5 kali pacaran, pengalamannya sama aja. Jadi gue pikir semua cewek kayak gitu. Minimal berani bertanggung jawab sama apa yang kita katakan. Dari mana kamu dapat pandangan itu? Iya. Termasuk juga ini yang paling berat. Kalau kamu nggak punya batas, kamu harus mengakuinya bahwa iya saya nggak punya. Itu feeling gue aja, akui aja. Nah, sayangnya orang kan kadang di dunia informasi yang begitu banyak sekarang orang berdebat, berargumen, ya mereka benar cuma modal ngotot, siapa yang paling ngotot dia yang menang, bukan siapa yang punya fakta. Jadi batasan-batasan itu memang harus ada sih. Memang batasannya ada yang punya batasan cukup ketat, ada yang agak longgar. Well, tapi paling nggak punya batasan lah. Dan kalau batasan itu ditantang, di challenge gitu kan, dari mana kamu dapat itu? Beranilah untuk bercerita. Jangan lalu bilang, ya gue udah baca buku yang mana? Ya pernah aja. Nah, oke, minimal kalau bilang oke saya lupa. Termasuk gue juga sekarang mulai coba untuk tanya gue pribadi. Untuk hati-hati mengatakan sesuatu yang mungkin menurut gue nggak tahu. Kalau emang gue nggak tahu, gue bilang saya nggak tahu atau mungkin atau gue pernah dengar ini nggak yakin belum tentu benar mengatakan itu. Paling nggak kita jadi kasih tahu ini doji, agak-agak goyang argumen gue. Gue nggak punya bukti, gue nggak punya batas. Tapi gue sendiri menerapkan jangan sampai gue mengatakan hal-hal yang gue nggak tahu, tapi gue sok tahu. Gitu. Kalau gue ya, gitu. Itu menjawab masih pertanyaan gue? Sangat pertanyaan lu. Karena sebenarnya pertanyaan telanjangnya itu begini. Gue beberapa belakangan ini ya sangat tertarik sekali untuk membaca teori-teori konspirasi. Oke. Dan ya tadi dengan analogi ngaco gue gitu ya soal jarak ke Jakarta dan Bandung. Tapi sepertinya tadi sudah dijawab oleh Ko Ariel bahwa sebenarnya yang mau gue tanyain adalah relatednya dengan teori konspirasi dan apa yang terjadi di pandemi ini gitu kok. Artinya ada beberapa fakta-fakta yang kita juga nggak tahu ya kebenarannya. Tapi itu masuk akal gitu. Artinya kita bertanggung jawab pada saat kita mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut, fakta-fakta tersebut. Istilahnya kalau nggak benar, kredibilitas kita yang dipertanyakan kan, Bro. Betul. Iya, makanya tadi saya sangat terjawab sekali. Istilahnya saya analogikan dengan analogi yang ngaco. Tapi Warga kelihatannya memang menangkapnya ke sana gitu. Ya. Karena aku yang menggelitiku sebenarnya gini ya, di pandemi ini balik lagi soal ada beberapa orang yang menganggap pandemi ini negatif pandangannya terhadap pandemi ini ya. Ada yang mau orang yang berpandangan positif, dan saya pribadi sendiri sebenarnya sangat bersyukur dengan adanya pandemi ini gitu. Istilahnya kesehatan saya dijaga. Gue amit-amit lah, gue pada saat ini negatif terus, nggak pernah positif COVID. Wah, hebat. Udah berapa kali tes berarti ya? Udah pernah ngalamin di tes ya? Dua kali. Waduh. Kemudian keluarga juga, gue juga puji Tuhan sehat. Dari keuangan bolehlah dibilang kondisinya oke, karena gue nggak mengalami seperti teman-teman yang lain mungkin dipotong gaji, kemudian kehilangan pekerjaan. Gitu. Gue sangat bersyukur gitu. Dan satu hal yang disentuh di pandemi ini, Mbak, yang gue rasakan gitu ya, kok ya, gue seperti merasa back to nature gitu, as a human nature gitu ya. Kita hadir ke dunia ini tanpa apa-apa gitu kok, tanpa sehelai baju bahkan di yang melekat di badan kita gitu. Dan apa namanya, gue merasa bahwa di keadaan seperti ini kita juga kan nggak tahu kok besok bagaimana nasib kita kan. Istilahnya apakah ini adalah hari-hari terakhir kita gitu. Boleh di istilahnya sedramatisir itu gitu keadaan ini gitu ya.
yang gue mau tanyakan adalah, bolehkah kok misalkan kita lahir ke dunia ini tanpa istilahnya tanpa apa-apa, bahkan tanpa agama kok, Mhm. dan kita mau balik lagi gitu ya, istilahnya mau balik lagi, mau ke mother nature lagi, kita meninggalkan agama gitu. Sedangkan gue pribadi ya, kalau soal kepercayaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan tadi yang gue ucapkan bahwa pandemi ini gue merasa gue sangat diberkati sekali, gue diluputkan dari banyak bahaya. Mhm. Gue otomatis, gue bukan otomatis, tapi gue merasa gue percaya adanya Kristus. Mhm. Gue percaya adanya Kristus. Apakah dua hal ini kok, antara agama dengan kepercayaan gue terhadap Kristus, itu bisa dipisahkan kok? Oh, Artinya kita wow. kan memang lahir di dunia ini kan kita nggak bisa milih ya, orang tua kita Mhm. siapa, beragama apa. Intinya Mhm. bahwa kita lahir di dunia ini memang nggak punya agama gitu. Terlepas ya Mhm. tadi soal spiritual. Soal spiritual Mhm. adalah, oke, gue dilahirkan sesuai dengan rencana Tuhan, dan Tuhan bahkan sudah merencanakan kehidupan gue sampai gue meninggal, sampai akhir hidup gue gitu. Mhm. Gue percaya, Mhm. gue percaya itu. Mhm. Mhm. Tapi di pandemi ini gue merasakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa I'm a child of God, Mhm. I'm trust to Jesus. Mhm. Eh, Mereka seperti apa ya? Boleh dibilang menghilang, abandon me. Rasanya jadi seperti, kalau boleh saya bilang ya, bahasa kasarnya adalah saya skeptis terhadap agama untuk saat ini, Oke. khususnya agama kita. Oke. Dan Oke. tapi itu tidak melunturkan tadi ya, kok ya, kepercayaan tadi, karena Mhm. gue merasa Mhm. Mhm. bahwa gue gue cukup, eh, bukan cukup, tapi gue sangat terberkati sekali dengan, gue percaya bahwa selama ini apa yang udah gue achieve, apa yang udah gue alami dan yang gue belum alami adalah karena kasih karunia Tuhan gitu. Bahkan nanti setelah gue beres di kehidupan ini gitu, gue percaya bahwa di kehidupan yang akan datang gue sudah diselamatkan gitu. Ya. Sebagai, Oke. ya, gue menganggap Ariel sebagai kakak rohani lah. Istilahnya, apakah ada yang salah kok dengan gue gitu kok. Misalnya gue di satu sisi gue percaya akan adanya Tuhan Yesus, tapi di satu sisi gue tidak percaya akan adanya agama, karena gue pikir agama itu hanya kumpulan orang yang akan mendirikan lembaga, kemudian kita diatur di dalam situ gitu. Istilahnya Hmm. ya, terlepas daripada apapun lah latar belakangnya, Hmm. apakah mereka pengen mendapatkan keuntungan atau ada agenda lain, saya nggak tahu. Apakah Oke. dua hal itu bisa dipisahkan gitu Pak? Mhm. Pan, ini pertanyaan yang layer-nya banyak, kalau boleh gue bilang seperti itu, lapisannya banyak. Um, tapi sebentar sebelum gue jawab, apakah ini akan lu tayangin Eh, poll conversation? Karena kalau ini sifatnya masih agak pribadi, dalam arti gue juga akan mengorek, karena kalau gue perlu mengajukan pertanyaan juga gitu. Kecuali kalau ini cuma kayak supaya lu minta pendapat gue, soal gue kasih jawaban yang general, dan gue nggak akan anggap itu pertanyaan pribadi lo nah, gitu. as your permission sih kok, kalau misalkan ini tayang atau enggak, as your permission. Oh. Jadi kalau misalkan Ko Ariel tidak berkenan untuk ditayangkan, gue juga nggak akan bagus. Gue Oh juga. enggak, karena gue akan ngorek lu juga, itu pertanyaan itu Ya, ya. silakan kok. Kalau misalnya mau ngorek gue juga, gue justru berharap bahwa ada jawaban jujur gitu ya. Oke, baiklah. Oke. Tadi yang gue Oke kalau cerita gitu. bahwa gue menganggap Faris sebagai kakak rohani gue, jadi Oke. gue merasa apa ya, mungkin gue bertanya ke orang yang tepat begitu. Jadi Koril mau korek gue secara secara apa namanya, belak-belakan gitu ya, silakan kok. Hmm. Gue mau Oke. jawaban jujur gitu. Oke. Uh,
karena gue menangkap misalkan gini, yang gue tangkap bahwa kalau bisakah kita memisahkan antara apa yang gue percaya dengan agama, misalkan, ya, menurut yang lu kan gitu kan ya. Iya. Bahkan dulu ada yang bilang gini, bahkan ada buku yang judulnya begini, How to Become Spiritual Without Being Religious. Ya. Gitu ya, bahwa gimana saya tuh spiritual, saya tuh percaya sama ini, tapi saya nggak percaya sama institution gitu kan, institusi agama itu Boleh dibilang kayak gitu. yang seringkali muncul dalam bentuk organisasi, aturan-aturan, um, orang-orang, gitu, orang-orang pada kita. Jadi sebab kalau misalkan, gue akan tanggapi seolah ini bukan lu juga, sih. Kalau ada yang bilang saya nggak percaya agama, tapi saya percaya pada Tuhan. Bahkan cukup spesifik sekarang bilang saya percaya pada Yesus. Maka pertanyaannya gini, dari mana kamu tahu Yesus ini? Dari mana kamu tahu Yesus ini? So ini bukan lu ya, kita dijawab general dulu. Ya. Dari mana kamu tahu Yesus ini? Siapa yang mengajarkannya kepada kamu? Bagaimana kamu bisa membangun pemahaman kamu tentang Yesus ini? Dan akhirnya, misalkan kalau dia mau jawab, oke, saya tahu dari Alkitab. Oke, apakah kamu mempelajarinya seorang diri tanpa ada yang menerangkannya kepada kamu? Kalau jawabannya iya, maka sebenarnya boleh dibilang pertanyaannya, sudahkah kamu mengerti sungguh-sungguh apa yang kamu baca? Dan menurut kekristenan yang gue pelajari, kekristenan sendiri, misalkan Alkitab sendiri menulis bagaimana orang itu harus diajar. Jadi bukan modal cari tahu sendiri, enggak. Dia harus diajar. Dan ada yang bilang, oh gampang, saya tinggal baca nonton YouTube dengan khotbah, saya belajar tentang siapa itu Yesus dan kekristenan. Ada celah dalam pemahaman bahwa yang penting saya bisa belajar sendiri. Bahkan ada yang bilang, oh saya diajar Roh Kudus langsung malah. Saya nggak butuh gereja, saya diajar Roh Kudus langsung, gitu kan. Dan dia bahkan bisa mengutip ayat yang bilang, kamu nggak butuh banyak guru, kamu perlunya karena Roh Kudus yang menerangkan kepada kamu. Balik lagi pada akhirnya Alkitab juga ngomong bahwa kamu harus diajar, tetap aja. Pada akhirnya kamu jangan membaca cuma satu ayat, kamu harus membaca seluruh Alkitabnya. Jadi apa yang diajarkan, diteladankan dari kehidupan orang-orang Kristen pada mulanya adalah soal bagaimana mereka saling mengajar dan saling dikuatkan, dan itu dibangun dalam suatu komunitas. Nah, memang kemudian kita terpentok sama ide tentang agama. Nah, ada yang bilang misalkan kekristenan itu bukan agama. Perkenankan saya untuk berkata nggak segampang itu juga mengatakan, oh agama itu kan aturan-aturan. Oke, apakah dalam kekristenan ada aturan? Pertanyaannya, baca Alkitab, itu aturan. Sekumpulan aturan. Gitu. Jadi kalau aku bilang, oh ya tapi kan ini masalah hubungan sama Tuhan. Oke, apakah dalam hubungan tidak ada aturan? Ya, Evan punya istri. Ya, wow tuh hubungan, ya gue cinta bukan karena wajib gue sama dia. Oke, tapi ada aturan nggak? Ya ada. Justru karena dia istri gue kasih aturan sama dia. Dan karena gue suami dia, gue juga mau nurut sama aturan dia. Iya nggak sih, Van? Sebagai orang berkeluarga, biarpun ada cowok-cowok yang nggak bilang, oh gue mau nggak suka diatur sama cewek, tapi lu memperhitungkan perasaan dia. Dan kalau kamu nggak memperhitungkan perasaan istri kamu suami yang buruk. Ya mau kita benar-benar peduli amat sama gue gitu. Justru anak-anak kita, ya mereka punya hubungan sama kita, betul. Karena mereka punya hubungan sama kita kasih mereka aturan. Gue atur lu karena lu anak gue. Kalau lu bukan anak gue nggak akan ngatur-ngatur hidup lu. Kenapa? Karena tapi gini, based on what? Based on love. Karena cinta, karena kita mengasihi. Jadi kalau ada yang lalu misalkan seperti yang Evan bilang, saya kok kayak skeptis sama agama. Ya. Jadi kalau soal skeptis, ya yang gue pengen tahu, apa yang bikin lu skeptis? Di bagian mananya? Atau bahkan mungkin peristiwa apa yang spesifik yang atau mungkin rentetan peristiwa, gue nggak tahu, yang menuntun lu, karena itu nggak kejadian cuma dalam semalam kan. Ya. Itu ada proses yang terjadi sampai akhirnya lu titik lu bilang, gue skeptis dan mungkin gue lebih memilih untuk ya gue percaya apa yang gue percaya, tapi kayaknya agama ini terlalu berat jadinya bawaannya gitu untuk itu. Karena kenapa? Ya, gue melihat sendiri bahwa di dalam lah kita sebut kita organisasi ya kok ya. Kita berorganisasi karena kita terdiri dari kepala-kepala gitu kan. Jadi kita berorganisasi. Seringkali yang gue lihat gitu ya di organisasi,
khususnya di agama atau di komunitas kita gitu. Banyaknya orang yang memperebutkan kekuasaan, kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, dan yang mungkin paling baru adalah pada saat pandemi ini, gue merasa ya itu tadi, uh, they abandon me. Gue merasa mereka nggak peduli sama gue soal kesehatan. Istilahnya gini lah, nggak usah jauh-jauh soal jasmani gitu. Kesehatan mental dari orang yang kebetulan gitu ya sedang melewati fase yang boleh dibilang fase hidup gue kan baru dimulai pada saat gue menjadi seorang bapak. Istilahnya itu ada perubahan fase gitu ya. Dan bujangan, menikah, menjadi seorang suami, kemudian sekarang fase menjadi seorang ayah. Gue pikir ada ada saatnya saat gue nggak bisa berdiri di atas kaki gue sendiri gitu. Gue memerlukan penopang, dan gue nggak melihat adanya kepedulian itu gitu. Artinya pernah nggak kok ada di satu komunitas, ya kok ada di situ, ketawa bareng, sedih bareng mungkin, tapi kok nggak bisa blended gitu dalam grup itu gitu. nggak bisa nggak bisa jadi kok diri kokoh sendiri gitu. Istilahnya apakah memang gua bukan bagian dari tim itu, bukan bagian dari komunitas itu, karena mungkin gue berbeda, mereka merpati putih, gue merpati hitam. Karena kan secara fisik begitu ya, gue berbeda gitu. Dan mungkin secara pemahaman rohani, secara pengalaman rohani, gue menganggap bahwa ya gue berbeda, gue punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda gitu dengan mereka, dan mereka menganggap gue aneh dan tanda kutip. Kan itu kondisi yang gak enak banget. Boleh gue tahu ini apa, siapa, di mana, apa yang terjadi, Pan? Terus sampai ke titik ini, kayaknya, ya serius, kayaknya gimana ya? Pertama, fase jadi ayah itu berat. Berat ya kok. Berat. Papi gue orang baik. Gue nggak punya kenangan buruk sama dia. Tapi sisi jeleknya adalah gue menerjemahkan bahwa gue harus jadi kayak dia. Seumur hidup gue ngukur banyak hal dari diri gue tuh mandangnya ke dia. Yeah. Waktu dia umur segini, apa yang dia udah capai? Gimana cara dia besarin anaknya? Dan sekarang gue punya anak 2. Urutannya beda aja. Cowok dulu, cewek dulu. Dulu papi gue, cewek dulu, cowok dulu. Baru gue terakhir. Yeah. Dan ini juga salah satu deritanya, atau salah satu thing bahwa makin gue tahu tentang ilmu parenting, paling nggak gue ya, gue bilang semua orang, makin gue seperti, ya gue makin keras menilai diri gue sendiri juga gitu. Makin gue diajar orang tuh harus begini. Dan gue juga lihat apa yang misalkan kelemahan yang papi gue pernah lakuin di masa hidupnya sama gue. Dan mati-matian gue bertekad untuk jangan mengulangi masalah itu lagi. Gue pengen jadi orang yang lebih baik. Bukan berarti papi gue tuh buruk, lalu gue mau banting setir atau sombong aja. Enggak. I wish bisa, paling nggak kalau gue bisa setingkat level sama dia istilahnya gitu. Yeah. Minimal mungkin ada hal-hal yang dia dulu gak bisa lakuin, gue lakuin. Karena ada hal juga yang gue kayaknya udah gak mungkin kejar. Dia tuh di usia 40, gue hampir 40. Dia udah punya apa yang gue bilang asli gue gak punya apa yang dia punya waktu dia usia 40. Biarpun gue punya 2 gelar, biarpun gue punya S2, dia nggak punya gelar sama sekali. Walaupun dia juga pernah mengakui bahwa ada yang gue capai yang dia tuh asli dia pengen banget. Dia ketakutan tapi dia bangga karena, dan itu pujian bagi seorang anak ketika papanya bilang,
papi bangga, papi senang kamu lakuin ini gitu. Tapi setelah gue punya anak dan tadi tuh pandemi gitu, gue ngeliat betapa gue nggak sabar bahwa ternyata ada hal yang ya ampun gitu ya. Aduh, kadang gue juga pikir orang tua macam apa gue ini gitu. Terutama tadi setelah lu begitu banyak tahu, uh, selalu dielu-elukan sebagai dosen yang baik, sebagai kakak rohani. Tapi kalau gue lihat anak gue gitu ya, kadang-kadang gue pernah bilang Tuhan yang saya pengen cuma nanti kalau saya mati, anak saya bilang dia bangga punya papi kayak saya gitu. Nah, itu aja yang gue pikir gue cukup pengen. Tapi ya kadang-kadang itu terdengar sepertinya sentimental romantis, tapi itu juga pressure. Lalu gue ngerasa tiap kali gue kebayang sama cita-cita gue itu, gue ngerasa kok gue nggak meninggalkan jejak, kayaknya gue nggak meninggalkan jejak yang sekuat, yang sebagus itu kayaknya ya gitu. Ya memang ini menurut gue ya, gue nggak tahu kalau orang lain lalu bilang, alah lu Yel terlalu sentimental lah ya, ada bokap yang lebih buruk daripada lu lah gitu, banyak dah gitu ya. Lu mah segitu masih nggak apa-apa, teriak-teriak cuma sekali dua kali ya gitu. Ada yang digebukin sama bapaknya gitu anaknya. I know. Tapi bukan tugas gue lalu untuk menilai kehidupan mereka gitu kan. Gue nilai juga sih. Dan itu kadang-kadang membuat ditambah kalau dia punya masalah, kalau anak gue punya masalah sendiri yang selalu gue kadang ngukurnya kalau itu masalah dia, itu pasti karena sumbangsi gue gitu. Sometimes gue nggak bisa help blaming myself juga tentang dia begini karena gue tuh. Dia begini karena gue. Dan itu kadang-kadang bisa bikin lu nangis malam-malam. Semua udah tidur, lu bilang, aduh Tuhan tolong lah gitu. Apa ini? Ya gitu yang udah gue buat. So mungkin ada yang punya anak tuh happy banget, ya gitu ya. Tapi punya anak bukan cuma kayak masih punya baby, mungkin masih bisa menikmati babynya gitu. Tapi begitu anak tambah usia, lu tahu tanggung jawab lu makin besar. Itu bisa bagi beberapa orang, makanya banyak laki-laki mungkin satunya ini banyak laki-laki yang mungkin akhirnya memilih untuk meninggalkan tanggung jawab jadi orang tua tuh gitu, selain ke istrinya dia serahin aja gitu. Kenapa? Karena dia takut banget sama apa yang bakal terjadi sama dirinya kalau dia ikut campur tangan gitu, terutama sama anak itu juga. So dramanya banyak, masalahnya gede. Jadi gue suka kadang iri juga sama orang-orang yang kayaknya saya senang banget sama anak kecil kayak gitu ya. Dan gue bukan gak suka sama anak gue, cuma bahwa gue menyadari buat ternyata jadi orang tua itu gak sekedar seindah yang di Instagram. Yeah. Itu lu mikir duit, lu mikir pendidikan, lu mikir teman-teman, lu mikir kadang-kadang bahkan lu bergumul sama kekecewaan lu sendiri terhadap anak itu. Misalkan ada menjadi anak gue misalkan yang dia itu agak-agak penakut, dia agak takut naik sepeda, dia takut mobil, dia takut. Yang kadang gue udah mati gini, kok kayak gini sih ya nih anak gitu. Dan saat seperti itu, waktu gue merenung malam-malam, gue udah mati gini, Ariel jangan sampai karena kekecewaan kamu dia nggak seperti kamu menyakiti perasaan dia, meninggalkan luka sama dia. Dan percayalah dia bukan kayak kamu, gitu. Anak ini akan jadi anak itu sendiri, nggak akan jadi Ariel yang kedua atau Ariel yang lebih baik. Dan sometimes ya itu nggak cuma lewat begitu aja, itu dihidupi setiap hari. So kalau gini, kalau lu di dalam titik itu, ya gue nggak tahu masalah orang beda-beda ya, tapi terus lu mengalami lu nggak punya someone out there, siapapun lah yang lu bisa ajak ngobrol, bahkan kayak di alienated gitu, kayak lu kayak aduh gue nggak bisa nyambung, nggak punya teman, nggak dilibatkan, harus jadi orang lain, ya itu mungkin berat banget Van. So ya gue kalau denger itu gitu, jadi gue tadi gue cuma nanya nih, Van apa yang terjadi Van, what happened selama ini gitu. Dan soalnya mungkin gue harus catch up banyak banget sama lu, kita jarang ngobrol, nggak pernah ngobrol panjang malah mungkin gitu ya. Tapi gue jadi kayak pengen tahu apa yang terjadi selama ini gitu, lu sama istri, lu sama anak, mungkin sama mertua, gue nggak tahu orang tua lu juga, kerjaan lu, karena ini panjang prosesnya sampai seperti itu di titik ini ya. So gue nggak tahu apa yang lu bisa ceritain sama gue, what happened. Panjang. Gue Kristen dari lahir dan gue besar di lingkungan yang Kristen banget kok, Ariel. Oke. Tapi di satu sisi gue merasa apa ya? Bukan merasa, iya kayak tadi lah benar. Gue merasa aneh sendiri karena mungkin yang lain merpati putih, gue merpati hitam.
Em, dan beberapa hal buruk terjadi di kehidupan gue di dalam gereja. Kasih gue satu cerita yang pengalaman apa yang buat kita selalu beda. Pengalaman buruk apa? Di waktu kecil, gue kecil banget lah. Itu mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD. Di saat tidak ada pelajaran sekolah minggu, gue terpaksa ikut di kebaktian umum. Ya, di situ gue kan duduk sama papi mami gue lah. Dan karena gue nggak tahu caranya memuji Tuhan bagaimana, gue dipaksa. Jadi tangan gue dipaksa tepuk tangan kok. Dipaksa tepuk tangan dan dengan kata-kata yang kasar, itu nyanyi, jangan diem aja, nyanyi, mulutnya nyanyi, tepuk tangan. Nah, saya waktu kecil kan bukan saya bilang apa namanya, saya waktu kecil bandel ya, emang begitulah anak kecil. Kalau menurut pandangan saya ya, anak kecil, karena saya melihat di keponakan saya yang mungkin sekarang 7 sekitar 7 tahun atau 8 tahun, gue melihat diri gue ada di anak itu gitu. Saya nggak mau diatur, saya punya kehidupan sendiri. Kenapa kamu harus mengatur saya? Apakah saya tidak bisa berkehendak ke atas kemauan diri saya sendiri? Banyak sekali kejadian yang tidak enak yang justru terjadi di lingkungan gereja. Gitu. Kalau yang terakhir ini, apa? Yang terakhir ini, yang dekat? Ya tadi ya, saya bilang saya ada di fase yang berbeda, saya memasuki fase yang baru, tapi saya tidak pernah merasa bahwa teman-teman ex-home saya menjenguk saya waktu istri saya melahirkan. Mereka ya datang seperti dalam tanda kutip membalas apa yang saya dan istri saya pernah lakukan, yaitu datang juga pada saat kelahiran anak mereka masing-masing gitu. Kapan ini tuh? Sorry, gue nggak tahu sebelum lahiran juga kapan. Jadi istri gue melahirkan tepat pada saat PSBB pertama itu berlangsung. Jadi begitu istri saya keluar rumah sakit, Maret 2020 ya. 2020. Dan sampai dengan saat ini saya terlibat dalam satu pelayanan kita dan tidak ada satu orang pun yang yang menanyakan kabar saya bagaimana, apakah saya baik-baik saja di kehidupan fase saya yang baru, atau ya itulah tadi, merasa bahwa saya ada di satu komunitas, saya ada di satu tempat gitu ya. Saya pengen ada di situ. Saya pengen berkontribusi di situ, tapi saya tidak merasa bahwa saya adalah bagian di kelompok tersebut. Apa yang bikin lu merasa diri lu beda sama yang lain? Tadi lu bilang kayaknya saya beda kayaknya sama yang mereka gitu. Kayak misalkan contoh orang-orang home gue, orang-orang yang ya mereka orang baik gitu kan, dan kami banyak ditolong. Tapi ada satu barrier yang gue nggak nyalahin mereka juga, tapi bahwa mereka kebanyakan pengusaha, sementara yang jadi karyawan tuh paling cuma berapa orang di home itu gitu. Dan apalagi spesifik lagi jadi guru. Ya. Jadi kadang-kadang ya kalau ditanya apa yang bisa gue share kalau ngobrol sama mereka agak susah.
Gue Beda. mesti Ya, berpikir keras. Gue mau ngobrol apa sama mereka nih ya, gitu. Waktu dulu masih offline loh. Waktu masih offline loh. Jadi tetap kalau gue datang ke home, kumpul di rumah, gue berharap ada yang ngobrol sama orang itu dan gue nimbrung aja gitu. ya. Gitu. Gue mesti berpikir keras bahkan untuk orang komunikasi ya. Biarpun gue tahu jurus-jurusnya aja, udah mulai aja dengan apa gitu. Ditambah kepribadian gue yang lebih cenderung laid back, nggak mau terlalu mulai duluan. Gue mesti lawan. Jadi ke home itu kadang-kadang juga berarti gue bukan berarti gue nggak menikmati, tapi gue harus menguras tenaga juga sebagai orang introvert ya. Nggak Gue bisa. mesti menguras tenaga gitu untuk gue Ya, mesti keluarin tenaga gue untuk bisa connect sama mereka. ya, Nggak kayak orang extrovert yang kayaknya alami aja langsung. Gue mesti berpikir ya. dan sementara kalau mereka lagi bawa bapak karena semua udah punya anak, dan kita juga di fase yang anaknya tuh cuma ada 2 pasang di home gue yang anaknya semua masih di bawah 10 tahun, yang lain semua udah di atas, jauh lagi. Jadi kadang kalau bawa bapaknya ngobrol, yang satu punya toko, yang satu punya dealer, yang satu punya bisnis, mereka kadang ngobrolin soal ini itu bisnis, ya gue cuma bisa ikutan dengerin nimbrung aja. Bahkan kadang-kadang gue lebih banyak nimbrung sama ibu-ibunya karena gue lebih ngerti kadang-kadang oh anak ya gitu. Dan tapi overall kami ya ditreat dengan baik, kami ditanyain dan gue dilibatkan juga ya dalam dalam pengambilan keputusan. Dan gue merasa kalau gue kasih komen atau gue ngomong di home, mereka mendengarkan. Bahkan gue sering jadi ya mungkin karena kayaknya dianggap karena orang pengajaran kali ya, lebih tahu tentang Alkitab, so mereka suka tanya sama gue. Tapi di luar itu, dari mana gue dapat suntikan tenaganya soal ngomongin tentang misalkan teologi ya, yang gue suka. Ya di tim pengajaran, gue nggak akan dapetin dari home itu. Di home itu gue harus memberi. Tapi kalau gue mau narik, gue mau belajar dari mana? Gue mesti temukan di diskusi orang-orang yang berbeda. Nah itu perbedaan yang gue alami. Tadi kalau misalkan lu bilang, saya beda, gitu, nggak kayak yang lain, apa kan yang bikin lu beda? Gitu. Yang lu rasa? Apa bedanya Kwaril? Misalkan tadi kondisinya kayak Kwaril gitu ya. Apakah Kwaril merasa mereka itu sebenarnya segan sama Kwaril? Artinya gini loh, kok saya di kehidupan, kalau boleh saya bilang kehidupan sekuler gitu ya, di luar rohani ya, Hmm? saya bebas ngomongin apa aja kok. Oke. Okay. Sampai saya bebas ngomongin apa aja. Dan gak ada beban. Saya tahu feedbacknya mereka tidak akan sedip orang-orang rohani tentunya ya. Artinya mereka mendengar cerita sedih saya gitu ya, mereka ketawa. Tapi tapi perasaan itu saya merasa, oh saya diterima nih di sini, komunitas ini diterima. Saya ketawa bareng dengan mereka, saya menangis bareng dengan mereka gitu. Tapi Jadi pada orang di akhirnya, luar. iya, iya, iya. Tapi pada akhirnya udah cuman sekedar itu aja, nggak deep gitu, nggak ada yang bersisa. Pada saat kita sudah beda lingkungan, saya bekerja, mereka tidak bekerja, ya udah, nggak ada yang tersisa sama sekali. Tapi Jadi situasinya gitu ya, kok ya, kalau misalkan saya bisa gambarkan, saya justru bisa lebih nyaman, jauh lebih nyaman dengan orang-orang yang tidak pernah bawa-bawa rohani dalam kehidupannya kok. Ya, dibandingkan dengan orang-orang rohani ya. Kalau sama orang-orang rohani, tadi kayak Klaril, mereka mungkin segan kok sama Koko. Koko orangnya pinter. Kalau sampai salah ngomong gitu ya, takutnya apa? Judging, nasihat panjang keluar. Mungkin itu juga yang dipikirkan sama orang-orang rohani yang ada di lingkungan saya gitu. Kenapa saya, ya terlepas saya orang introvert juga gitu. Saya bisa membuka satu conversation yang menarik. Kelemahan mereka. Tapi sudah itu udah tapi nggak bisa sebebas, saya nggak bisa sebebas sama orang rohani. Iya. Apakah memang hati saya ada yang rusak? Udah pasti ya. Tapi saya menganggap bahwa saya adalah bukan bagian dari mereka.
Itu Oh, aja sih. cukup. Biasanya ya perasaan bukan bagian dari sesuatu itu ya sedih ya Pan ya. Kayak ya you just don't belong gitu. Itu apalagi kalau kita kayak ngeliat pulih itu pun ya perlu waktu sih. Syukurnya sih waktu itu gue bisa ngobrol sama istri dan berkali-kali dia juga yang nguatin. Ya mungkin kalau ditanya sekarang temennya siapa Pak Ariel, ya gue akan bilang istri gue ada temen gue ada itu dia yang paling tahu. Dia mungkin bukan orang paling ngerti teologi ya, tapi dia tahu deh dengan cara dia untuk ngomong sama gue, dengerin gue gitu. Uh, tapi ya jadi kalau sampai lu bilang lu sampai masa titik you don't belong, ya gue ngebayang itu titik yang sepi sekali, sepi gitu kayaknya. Kayaknya iya nggak tahu deh, susah menjelaskan tapi nggak enak. Uh, Bahkan kadang ngerasa kayak lu you don't belong bukan by circumstances tapi karena lu di push gitu ya, lu didorong keluar oleh mereka gitu. Tapi kalau perasaan tuh muncul ya gue nggak tahu apa yang lu alami day by day atau week by week bertemu mereka, bahwa lu kayak masa lu dijauhin atau gimana, tapi perasaan itu kan nggak enak. Jadi kalau lu bilang kayak gitu ya sih nggak enak juga gitu. Dan karena hal-hal yang misalkan yang nggak bisa diceritain, ya emang kadang-kadang orang-orang, kadang-kadang gue juga gini, coba gue mau nanya aja, apakah kayak gini, apakah lu ngalamin bahwa lu kasih jawaban-jawaban yang rohani untuk masalah-masalah lalu yang kayaknya nggak ada rohani sama sekali gitu? Gue jauh dari itu malah. Gimana nggak jauh dari itu? Iya, gue jauh dari itu malah ya. Gimana maksudnya jauh Gue dari itu gimana? gue menanggapinya mereka segan, hormat karena guanya juga jaim gitu ya. Istilahnya orang introvert kan ciri-cirinya seperti itu, Pak Arif. Di satu sisi mungkin kita sebenarnya nggak introvert nggak seintrovert itu sih. Pada saat kita dipancing satu jokes atau satu yang kita mengerti gitu ya, kita pasti ya istilahnya gabungan antara ekstrovert sama introvert, ambivert ya kok. Iya, tapi gue pikir emang orang introvert bukan antisosial. Iya, tapi kita perlu sosial kan. Kita tetap Iya, kita bisa berinteraksi. kok, benar kita bisa. Cuma emang kita ya nggak bilang nggak segampang itu, nggak secepat itu, perlu mesinnya agak panas dulu gitu ya. Maksud gue di satu titik gue merasa kayaknya ini nggak gue banget, nggak bukan kayak tempat gue bukan di sini dan di sini pada saat apalagi pandemi ini kan benar-benar memisahkan kita satu persatu kok, istilahnya nggak ada kegiatan, hampir nggak ada kegiatan lah istilahnya, apalagi gue punya baby, istri gue sangat protektif banget sama babynya, artinya nggak ada kegiatan lain selain di rumah. Jadi gue kenapa salah satu latar belakang gue kenapa bikin YouTube channel adalah ya ini, membuat kepala gue tetap waras. Ini ya. Buat waras dan gue berupaya keras soal itu, tapi ya mungkin ada satu singkap yang belum gua singkapkan atau yang belum Tuhan singkapkan tentang ini gitu. Maksudnya pada ujungnya setelah gua juga mendengar khotbah dari Koaril, apapun yang ada di Alkitab ujungnya adalah baik, akan berakhir baik. Gue percaya bahwa gue saat ini tersesat, tapi tidak semenakutkan itu kok. Artinya gue bisa keluar dari hutan belantara ini gitu kok. Cuman gue nggak tahu kapan, gue nggak tahu gimana, dan gue pikir ya ini sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab juga sih kok. Artinya kok Ariel kalau misalnya hubungan kita lebih dekat gitu ya, lu mungkin bisa bilang gini,
bilang kasar ke gue gitu. Lu sebenarnya udah tahu jawabannya tanpa gua nanya, lu udah tahu jawabannya. Ada di mana, lu udah tahu jawabannya. Cuman guanya aja pada saat ini eh, pandemi pula, mental gua turun, kewarasan gua kacau balau gitu. Ya, jadinya efeknya seperti separah itu gitu. Padahal sebenarnya gua tahu jawabannya gitu kok. Jadi gua nggak eh, gua nggak perlu jawaban konkret sebenarnya kok. Cuman gue usil aja nanya ini ke Ko Aril. Gue gua nggak punya, istilahnya gue bodoh, gue sama sekali nggak punya pengetahuan sama sekali soal kerohanian tadi, komunikasi, dan ya apa yang gue rasain kayak udah keluar aja gitu. Gue cuma pengen cerita aja. Ya, Pan, gue nggak merasa pengen nih, ya gue nggak tahu mikir gitu, tapi gue nggak merasa bahwa mengetahui semua jawabannya itu adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam arti, uh, waktu gue dulu stres, juga gue depresi, gue masih belum menikah, dan gue nggak mempertanyakan Tuhan sih, gue mempertanyakan kasih Tuhan sama gue. Ya, Gue nggak mempertanyakan Alkitab, tapi gue mempertanyakan mengenai apakah gereja, pelayanan gitu, bahwa is it necessary gitu. eh Hidup gue udah pahit, hidup gue udah capek gitu ya. uh, Makanya gue dulu pindah-pindah gereja. Kenapa? Gue menghindari komitmen terlalu jauh. Gue nggak suka disuruh-suruh. Makin-makin gue gini, kalau gue pindah-pindah kan gue sedikit mungkin dikenali oleh orang. Makin sedikit gue dikenali, makin enggang gue jaga jarak, gue nggak akan cepat ditarik gitu kan. ya, Sampai ya gitu, gue terjebaknya akhirnya terjebaknya saya tanda kutip Tuhan antar gue ke sebuah gereja yang gue dikenali akhirnya, karena jumlahnya emang gak banyak, gue pilih jam ibadah yang paling gak populer, jam 7 pagi. Ya itu kan, itu lu dikenali lah cepat karena lu usia lu masih di bawah 30, semua lu terlalu tua, nah, akhirnya ketahuan. Tapi pada waktu itu, apakah gue tahu semua jawabannya? Iya, gue mau bilang itu aja, bahwa gue tahu ayat-ayatnya dan sebagainya. Tapi memang perjalanannya waktu itu enggak, uh, bukan kayak gitu. Karena ada sentuhan yang harus dikerjakan oleh manusia juga, makanya Tuhan pakai manusia. Dan gue punya luka, gue punya kecewa, gue punya pertanyaan-pertanyaan. Dan akhirnya pada saat itu gue ketemu sama komunitas di gereja gue, anak mudanya, yang ternyata setelah gue masuk, gue nomor 2 tertua di situ. Jadi bukan komunitas anak muda bagi gue gitu, gue paling tua, nomor 2 di situ. So sorry banget, tapi pengetahuan Alkitab, gue yakin gue paling paling tinggi di situ. Gue yakin. Pengalaman namanya pelayanan, gue paling tinggi. Tapi gue gue di serve, dilayani oleh mereka dengan cara mereka berteman sama gue. Gak banyak yang ngulik-ngulik latar belakang gue apa, pengalaman masa lalu gue apa, gitu ya. Uh, gue pahit banget waktu itu. Jadi kalau gue ada yang sharing apa ya, gue selalu tergoda untuk mematahkan sharing mereka. Kalau mereka bilang Tuhan tuh baik banget gini-gini, gue selalu bilang ya tapi lu mesti lihat dong ya kenyataan hidup gitu. Gue senang banget berdebat. Itu titik-titik di mana gue terus kembali ke default mode gue yang suka sekali ingin mematahkan argumen orang. Senang banget gue gitu, ya. cuma untuk kasih tahu bahwa lu gak tahu apa-apa dah gitu. Lu gak tahu apa yang gue alami, lu belum tahu. So diam aja deh, jangan sok tahu tentang Tuhan, sok tahu bahwa Tuhan tuh baik segala. Lu kagak lihat aja sisi yang lain. Jadi tapi ya, orang-orang itu yang nggak tahu Alkitab sebanyak gue, tapi mereka memberikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka sanggup beri. Dan waktu itu ya pelan-pelan
gue butuh waktu mungkin setahun lebih gitu untuk ada di situ bertahan, dan memang uh, dengan beberapa kali menurut gue intervensi ilahi yang membuat gue akhirnya terpaksa bertahan di situ. Ya, gue hampir mau ke Jakarta, tapi tiba-tiba Tuhan gimana ubah rencananya sehingga gue nggak bisa pulang ke Jakarta, malah gue harus bertahan di situ. Dan akhirnya itulah gue jadinya bisa lewatin. So beberapa hal memang nggak ada jalan keluar, nggak ada jawaban yang easy answer-nya, nggak ada gitu. Tapi lu mesti ditemenin aja. Lu kadang perlu ditemenin lewatin aja. Ya akhirnya finally I came back to my senses. Gue balik lagi, oh iya. Pada akhirnya sebelum kegelapan ini datang, semua yang gue tahu di saat terang, itu pun tetap benar. Dan setelah masa gelapnya hilang, gue kembali pegang lagi apa ya, maupun tentu saja ada yang berubah, gak semuanya sama juga. Gue lebih realistis, kemudian gue lebih pikir, oke, gue salah menanggapinya, gue salah ada pengertian-pengertian gue yang keliru dulu. Itu dikoreksi di situ. Tapi yang gue hargai adalah bagaimana prosesnya gue nggak sendiri. So kalau kayak gitu, dan kalau lu bilang tadi, ya kok gue mungkin jawabannya, gue udah tahu jawabannya. Iyalah, tahu ya, bersyukur ya. Bersyukur, itu jurus paling andalannya tuh ya, bersyukur. Tuhan tahu, ya Tuhan peduli. Iya, benar. I know. Tapi ya, so gua nggak anggap remeh proses-proses kayak gitu. Karena gue bisa ada di sini juga karena gue mesti tahu tempat. Tovan, gue minta maaf, gue baru tahu masalah ini hari ini. Gue tahu lu kan bilang lu bukan salah gue, lu kok, iya gue tahu. Gue cuma bilang, so sorry tuh Hir. Dan lu bilang lu tahu jawabannya, semua tahu, gue cuma pelukan. Lu bilang, iya gue ngerti banget, keluarin deh Pak. Kalau lu perlu gitu, so gue bilang gini, kita kenal juga dulu kan bukan kebetulan. Gue nggak tahu apa yang lu alamin sama orang-orang di komunitas, yang mungkin juga gue kenal. Tapi kalau lu pengen ngomong, gak apa, ngomong sama gue. Ngomong sama gue. Mintalah, ayo kita ngobrol. Gue nggak tahu soal gue bisa ketemu tempat lu apa enggak. Istri gue juga kadang-kadang protektif sama anaknya. Gue kalau mau jalan keluar juga di itu. Kan dulu yakin mau keluar ya harus begini ya gitu. Protektif banget. Anak dua lagi kan. Iya. Tapi kalau lu yang butuh teman ngobrol, ada pertanyaan-pertanyaan, termasuk pertanyaan kurang ajar, yang orang bilang, aduh kurang ajar banget ya kok ya gue nanya kayak gini. Enggak, karena gue punya pertanyaan kurang ajar gue juga pada masa itu. Gue bakal bilang, Tuhan mah nggak baik lah. Tuhan cuma baik sama orang baik. Gue bilang gitu, gue benar percaya itu. Dan setelah gue pikir-pikir, enggak, gue udah kurang ajar kayak apa, tetap dia mau jagain. Itu sebenarnya udah mematahkan semua omongan gue misalkan gitu. Tapi emang jawaban yang gue terima, kalau gue kasih tau ke lu juga, lu gak akan mau dengar. Lu bilang tahu, iya. Gue makanya kalau gue ngomong apapun sekarang nasihatin ke lu ya, lu resisten, gue bilang gue ngerti. Gue ngerti. Gue nggak berharap lo langsung bilang oh ya langsung berubah, enggak. Itu nggak terjadi dalam semalam. Nggak ada satu pembicaraan yang ngubah hidup lu begitu aja, enggak. Lu mesti kadang lewatin kepentok. So it's okay. Tapi kalau lu mau ya, dan karena ini hidup pribadi lu juga, gue thank you lu mau ngontak gue, bahkan ya pun ambil waktu malam kayak gitu. Ayo kita ngobrol lagi. Yuk. Kalau ini perlu waktu setahun lagi, yuk gue temenin. Thank you. Ya gue temenin. Thank temenin. Ya. Lu boleh ngomong apa aja sama gue. Kita kan sama-sama bab, jadi bab ayah ya gitu kan. Dan mungkin ada hal yang bisa kita share bareng. Dan emang gak gampang. Introvert apalagi. Kita milih banget mau ngomong sama siapa. Dan bahkan kadang udah skeptis kadang-kadang. Lu gak ngerti lah. Lu gak ngerti apa yang gue alamin di sini gitu kan. Dan emang susah nemuinnya. Dan gue juga gak jamin gue ngerti 100%. Tapi ya bahkan untuk hal-hal yang kurang ajar yang lu pikir salah nggak sih kok gue mikir kayak gini, ya yuk kita selamin bareng-bareng gitu Pak. Thank you kok. Satu pertanyaan terakhir gue sekalian tutup ini ya. Ini nggak usah dijawab sekarang. Gue kasih clue untuk episode selanjutnya. Keluarin. Dari zaman dulu gue belajar bahwa di penghujung zaman gitu ya, ada yang namanya akhir zaman. Iya.
dan kita uh, kita sama-sama tahu akhir-akhir ini tanda-tanda itu sangat dekat. Ya, di satu saya ingat banget di satu film waktu itu saya nonton di VCD akhir zaman 2012 gitu 2012 bahasa itu dikeluarkan oleh salah satu komunitas gereja dan gue menonton dan dark banget kok nggak ada bagus-bagusnya akhir zaman itu pada saat orang yang tidak mengalami pengangkatan gitu ya resurrection gitu ya mereka akan mengalami apa yang namanya masa-masa antikris. Klaril di tengah pandemi di tengah pandemi ini Klaril yakin akan divaksin. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, apakah vaksin itu akan berhubungan, akan relate dengan yang namanya 666? Oke. Percayalah jawabannya gampang. Apakah ada kandungan microchip di dalam vaksin itu? Dan yang ketiga, kok gue tahu ini susah banget dan lu nggak perlu jawab. Faril, misalkan benar ya di vaksin itu ada microchipnya dan kita semua tertanda dengan 666. Karena kalau kita nggak divaksin kita didenda kan kok. Kita dianggapnya melawan negara. Which is melawan negara juga itu adalah satu hal yang terlarang yang ada di Alkitab kan. Lawan pemerintahan itu kan nggak boleh. Tapi kita telah ada sesuatu yang lain tapi baik. Ada tanda 666-nya. Apakah Tuhan tetap akan mengampuni kita kok karena ketidaktahuan kita. Gue tutup pertanyaan itu ya, Kak. Semoga bisa dijawab selanjutnya. Thank you banyak, Pak Aril. Thank you juga mau cerita ya, Pak Adin. Ya, terima kasih banyak. Gue doakan selalu keluarga lu semua aman-aman, sehat, bahkan bahagia kok. Lu juga, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Istri lu namanya gue lupa lagi, Friska atau Rizka? Friska ya? Iya. Friska ya? Oke, gue ingat Rizka. Friska sehat? Sehat. Kita. Anak lu namanya siapa anak lu? Rishel. Oke. Kalian semua gue doain ya, gue doain terus. Terima kasih banyak, Pak Ariel. Sampai jumpa lagi. Oke, yuk kita bikin janji aja abis ini di mana kapan lagi. Oke. Bye.一条麦子将。